harus pakai pengaman. Tenang, aku mandul. Lagi pula, aku takkan biarkan wanita tak dikenal hamil anakku. Berapa harganya? Aku tak mau kejadian semalam terbongkar. Aku bukan pelacur, tak mau uang. Dasar anak sialan! Semalam kamu keluyuran ke mana? Kalau tak bawa uang, kamu mau ayahmu mati sakit di rumah. Aku tak main gila. Aku cuma... Berani ngelawan. Aku peringatkan, cari cara apapun. Kalau tak bawa 5 juta, jangan pernah pulang. Bikin Mana aku bisa dapat 5 juta? Katakan berapa? 6 juta... 5 juta. Mengerti. Miliar. Dari penampilan, wajahnya ganteng, hatinya jahat. Tak cuma tak kasih uang, malah kirim SMS Aku takkan tertipu. Kamu! Dasar anak nakal! Masih tahu pulang? Aku gak ada uang. Gak ada uang? Gak ada uang! Cari sana! Dasar tak berguna. Pantas saja akhir-akhir ini hokiku buruk banget. Top up puluhan juta, nggak menang juga. Ternyata kamu. Apa kamu ambil uang operasi ayah yang kutabung? Tidak bisa, kembali. Bawa sial. Itu uang nyawa ayah. Biar adikmu main. Gak boleh. Ambil ya, ambil aja. Aku gak biarin kamu judi lagi. Dasar tak berguna. Gak ada uang. Gak ada... Ayah, gak apa-apa. Kok ribut lagi? Suamiku, katakan, besarkan Sinta. Apa gunanya? Cari uang buat obati... Ayah tak berguna. Ayah mati sekarang. Enggak. Ayah, aku sudah dapat magang di RS Bunda Sejahtera. Aku segera bisa kumpulkan uang operasi ayah. Aku hamil. Tenang, aku mandul. Lagi pula, aku takkan biarkan wanita tak jelas asalnya. Bukannya dia bilang dia mandul. Kok aku bisa hamil? Jangan, ibu tak boleh tahu. Nanti dia akan memukulku. Sinta, hari ini lapor diri. Kok belum datang? Gawat, telat. Dr. Rizky, Dr. Hadi.
Sinta, kok belum datang? Jangan sampai telat. Magang baru? Sudah kumpul semua? Masih ada yang belum datang. Baru lapor diri sudah telat. Beritahu dia, tak perlu datang lagi. Tunggu. Tunggu. Maaf ya, aku telat. Kau dia. Jangan bengong. Dia itu dokter hebat yang kau kagumi. Dokter Rizky. Apa? Pria malam itu ternyata orang yang kukagumi. Maaf, Dokter Rizky. Aku telat. Aku perawat magang baru. Sinta. Yang tak jaga waktu, tak pantas di sini. Keluar! Menurutmu, kita besarkan dia, apa gunanya? Cari uang, biar kau dirawat tak bisa juga. Dokter Rizky, aku mohon. Beri aku kesempatan lagi. Aku sangat butuh kerjaan ini. Kenapa aku harus memberimu kesempatan? Sinta. Jangan pura-pura tidur. Aku tak pura-pura. Biar ku lihat. Aku tak sakit. Tak perlu diperiksa. Berbaring. Tangannya kok sama seperti malam itu? Berhenti! 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 Berhenti kau! Pak Rizky, ini pasar gelap. Surogasi, jual darah, jual sel telur. Jangan lari! Berhenti kau! Berhenti! Jalan. Siapa kau? Cepat turun! Mana dia? Cari sana! Gawat. Kau membiusku. Tolong. Tahu siapa aku? Tolong. Jalan. Mungkin efek samping pengambilan sel telur. Kuantar ke poliklinik kandungan untuk diperiksa. Tak usah. Aku tak apa. Pasti karena gula darah rendah aku pikir. Dokter Rizky. Ada apa lagi? Dokter Rizky, aku sangat butuh kesempatan ini. Kumohon, biarkan aku tetap di sini. Aku pasti akan menghargainya. Aku sangat butuh kesempatan ini. Tolong biarkan aku tetap di sini. Aku pasti akan Kak, kamu nggak apa-apa. Kak, ini permen buatmu. Aku akan cari dokter untuk... Tahi lalatnya. Dengan garis kecil yang menolongku dulu sangat... Baik, jangan ulangi. Sekali lagi, kamu... Makasih, Dokter Rizky. Permen ini kok rasanya familiar? Kamu hipoglikemia. Nggak tahu harus bawa permen. Makasih, Dokter Rizky. Kamu suka Sinta ya? Bukan urusanmu. Mana mungkin bukan urusanku. Kamu kan selalu jauh dari wanita, pria dingin. Di RS Bunda Sejahtera, bagi banyak dokter, perawat, dan pasien, kamu cowok idaman. Tapi pada seorang magang sangat baik. Ngaku, kamu naksir ya? Katakan,
30 juta. Juta? 50 miliar. Sungguh serakah. Aku takkan tertarik pada wanita begini. Belum tentu. Hello. Minta asisten Dr. Rizky. Pasien ranjang 37, waktunya ganti obat. Apaan Anda? Bukannya semalam kamu gadis penjual minuman? Tak kusangka ternyata kamu perawat di sini. Anda salah orang. Mana mungkin aku salah orang? Lepaskan aku. Dengar ya, kalau malam ini tak mau tidur denganku, ku ceritakan soal pekerjaanmu ke seluruh rumah sakit. Sangga. Kalau gitu, temani aku dan nurut. Lepaskan aku. Lepas. Asmaku ku mata. Asma. Mana obatmu? Malaikat putih, beri aku nafas buatan dulu. Nanti temani aku tidur. Lepaskan aku. Hentikan! Berani ya kamu? Berani melecehkan perawat di rumah sakit. Dia cuma jalang murahan. Walau dewa turun hari ini, aku... Dia, kau tak bisa usik. Cih, dasar preman kecil. Berani halangi aku. Lansa. Berani bicara begitu pada penerus keluarga Pratama. Kau bosan hidup? Apa? Keluarga elit kota Jayasari? Penerus keluarga... Aku salah. Aku tak akan... Ternyata dia bukan cuma dok, tapi juga penerus utama grup Pratama. Tidak, kalau ku bilang aku hamil, dia pasti mengira aku mau mengikatnya lewat anak ini. Andy, Ada perintah, Pak Rizky? aku akan buat dia membayarnya. Baik. Berapa lama kamu pegang? Maaf. Terima kasih, Dr. Rizky. Kualitas akademik kedokteran Jayasari. Sejak kapan jadi seburuk ini? Dia pura-pura. Kau tak sadar. Tak peduli pasien pura-pura atau tidak, aku tetap harus segera menolongnya. Ini tugasku sebagai tenaga medis. Tak kusangka, gadis ini bekerja sangat serius. Kerjaan hari ini sampai sini. Kau boleh. Apa Dr. Rizky marah? Halo, Hari ini, kalau segera jual minuman, komisi bulan ini jangan harap dapat. aku segera datang. Dr. Rizky, Mau temani minum lagi? aku nggak temani minum. Kamu butuh uang banget. Aku jual minuman di bar itu, kerjaan baik-baik, bukan jual diri. Dan di RS, aku asistenmu. Tapi di luar RS, apa yang kulakukan bukan urusanmu. Sebagai mantan pelangganmu, aku punya hak tanya keadaanmu. Kejadian hari itu cuma kebetulan. Urusanku nggak usah kamu ikut. Baik. 50 miliar rupiah tak cukup untuk selera kamu. Sinta. Transfer 50 miliar rupiah lagi ke rekening itu. Lalu, Kenapa dia bisa mikir gitu? Halo, Kondisi ayahmu memburuk. cepat pulang. Aku segera pulang. Bu, ayah, kenapa? Mas Dimas bilang dia mau bayar mahar 300 juta buat nikahin kamu. Malam ini kamu harus pindah ke sana. Apa? Nurutlah, kan ayahmu butuh uang operasi. Aku nggak mau nikah. Aku akan kerja keras cari uang. Cuma gaji part-time itu mau kumpulin uang operasi ayahmu. Ayahmu udah mati. Cepat ikut ibu temui Mas Dimas. Ayo.
Sini kau, dengar gak? Aku gak mau nikah. Lagian, Dimas itu bukan orang baik. Gak mau. Bukan kamu yang atur. Kalau bukan karena lumayan cantik, mana mungkin Mas Dimas bayar mahar 300 juta. Sampai mati aku gak mau nikah. Lagian, aku hamil. Apa? Apa? Hamil? Kamu hamil? Anak pria brengsek mana? Dia bukan pria brengsek. Berani membantah. Dasar tak tahu malu. Cepat, sekarang. Pergi gugurkan anak itu. Bu, dia tak pantas ke rumah sakit. Biar aku yang urus. Jangan sakiti anakku. Dokter Rizky, cepat tolong aku. Sinta, apa kamu terlalu serakah? Ada yang mau sakiti anak kita. Cepat tolong. Iyalah. Apa? Bapak Rizky, uang di rekening itu belum bisa. Ikut aku. Baik. Masih mau telepon pria brengsek itu ya? Jalan mimpi. Hari ini aku sendiri yang akan gugurkan bayi ini. Kumohon, jangan sakiti anakku. Bukan kamu yang atur. Bukan kamu yang atur. Tunggu. Bu, tunggu apa lagi? Ibu gak mau uang? Mana mungkin. Gimana kalau panggil Mas Dimas kalau sampai dia terluka? Bukannya dia nggak laku. Benar juga. Ayo, ikut kita ke Mas Dimas. Ayo. Aku gak mau. Lepasin aku. Pukul dia, anak di kandungan. Jalan. Gak mau. Lepasin aku. Aku gak... Jangan suruh aku nikah sama dia. Aku hampir jadi staf tetap. Pasti bisa cepat kumpulin uang rawat ayah, Bu. Omong kosong. Siapa tahu harus tunggu sampai kapan. Betul. Ayahmu butuh uang cepat. Mau kabur? Masih mau kabur. Dengar ya, baiknya kamu nurut ikut ibu ke Mas Dimas. Biar kamu gak terlalu menderita. Bu, aku juga anakmu. Kenapa Bu begini? Minggir! Jangan banyak omong. Hari ini kamu gak bisa kabur. Aku hamil, anak penerus keluarga Pratama. Apa? Pratama? Kamu, coba lihat di cermin. Kamu pantas hamil anak orang besar. Dasar kau. Berani main-main. Ku hajar kau. Hentikan! Siapa berani sentuh wanitaku? Beraninya, Jalang. Berani mainkan aku. Aku akan menghabisimu. Hentikan! Siapa berani sentuh wanita? Dr. Rizky. Tenang, aku di sini. Kau siapa? Berani pukul anakku? Jangan-jangan kau ini cowok simpanan wanita ini. Beliau ini penerus utama grup Pratama. Berani bicara begitu. Mau mati. Apa? Pratama? Bu, ternyata wanita ini bisa pikat Pratama. Karena kau kaya, mau bawa Sinta? Boleh. Bayar 500 juta. Bu, 100 juta? Mana cukup? Minimal 1 miliar. Iya, 1 miliar. Jangan kasih. Sinta. Siapa yang menindas Sinta? Balas 100. Apa? Jangan pergi. Kau belum bayar.
Bapak Rizky bilang, siapa berani menamparnya muda, balas 100 kali lipat. Siap. Jangan mendekat. Mau apa? Hentikan! Hentikan! Aku salah! Hentikan. Sudah sadar? Untung dibawa cepat. 2 bayinya aman. 2 bayi? Yakin anakku? Papa Rizky itu penerus utama grup Pratama. Pasti tak mau wanita sepertiku hamil anaknya. Takkan biarkan aku magang. Laporannya sudah keluar. Lihat sendiri. Keluar dulu. Maaf saya, ibu sangat butuh kerjaan ini. Dokter Rizky, setuju aborsi. Operasi aborsi? Dokter Rizky, aku tak mau mengandalkanmu. Aku akan menggugurkan anak ini. Semua yang lalu, aku anggap tak pernah terjadi. Malam itu hanya mimpi. Kumohon, biar... Anak itu milikku. Aku akan tanggung jawab. Kau setuju menjaga 2 anak ini? Mulai hari ini, tinggal di rumahku. Apa? Tapi aku... Tak ada tapi. Istirahatlah. Katanya tak naksi. Baru tidur semalam, sudah mau tinggal bareng. Aku cuma tak mau anakku dalam bahaya. Dan jangan bilang siapa-siapa. Terutama Putri. Putri? Rizky, kau benar-benar mau nikah sama wanita itu? Dia pernah selamatkan nyawa. Terus Sinta, dia kan hamil anakmu. Aku cuma tanggung jawab pada anaknya. Duduklah. Bapak Rizky, ini Nyi Muda kan? Ini Bu Wati. Kalau butuh sesuatu, cari dia. Bu Wati beli suplemen. Dia terlalu lemah. Tak usah repot. Bukan untukmu, tapi untuk anakku. Baik, saya pergi sekarang. Mulai hari ini, tinggal di sini. Soal kita, jangan. Aku ganti baju dulu. Meski aku hamil anak Dokter Rizky, aku tak bisa tinggal gratis. Sudah puas? Tubuhmu lemah, nggak tahu istirahat. Dokter Rizky, aku nggak mau cuma numpang. Kalau kamu jatuh, gimana kalau bayinya terluka? Maaf, aku nggak akan begini lagi. Mulai sekarang, kamu istirahat. Aku akan suruh Bu Wati merawatmu. Dokter Rizky, aku kerja dulu. Sini. Hari ini aku nggak telat kok. Sini makan. Jangan sampai ku bilang 2 kali. Tunggu aku di sini setelah makan.
Nyonya. Bu Wati, aku kerja dulu. Mana Sinta? Nyonya sudah kerja. Jauh banget ke rumah sakit. Aku nggak tahu. Bukannya aku bilang tunggu aku? Dokter Rizky, nanti di rumah sakit aku minta maaf. Aku beneran mau telat. Aku mohon, biarin aku pergi. Naik, Kuanta. Kamu kan hamil. Jangan jalan sendiri. Dokter Rizky, aku turun di sini saja. Apa maksudmu? Halo Putri, cepatlah kembali. Aku baru lihat cewek penggoda turun dari mobil. Bukannya kamu bilang hubungan kita tidak boleh diumumkan? Kalau kita ke rumah sakit bareng, pasti akan dicurigai. Baik. Sinta, telat lagi. Kemana kamu goda pria? Gimana kamu bicara? Dia memang begitu. Tadi aku lihat dia turun dari mobil Dr. Rizky. Dr. Rizky selalu menjaga diri. Belum pernah kulihat dia dekat dengan wanita. Kalau bukan kamu yang menggoda, mana mungkin kamu turun dari mobilnya? Di luaran kelihatan polos. Tak disangka, di belakangnya dia si penggoda. Aku tak menggoda, Dokter Rizky. Pantas saja pas datang, langsung nempel ke Dokter Rizky. Ternyata begitu. Kok bisa kamu bilang begitu ke Sinta? Kalau gitu, suruh dia kasih penjelasan yang masuk akal. Kenapa dia cuma magang, bisa turun dari mobil Dr. Rizky? Karena Dokter Rizky lihat aku mau telat, dia menawarku tumpangan. Kenali posisimu. Lihat apa? Cepat pergi ganti obat pasien ranjang 13. Pasien ranjang 13 bukan tanggung jawab Sinta. Kalau aku bilang dia harus pergi, kenapa mau resign? Aku. Apaan kamu? Aku dan kepala perawat Fanny berhak putuskan Aku ganti. Pelan-pelan. Sakit tahu. Awas, aku lapor. Ganti obat saja tak becus. Kamu pasti mau resign. Bawa dokumen ini ke lantai 16. Ya, hari ini lift mati. Naik tangga saja. Aku. Baik. Kamu harus bertahan. Kumpulkan uang operasi ayah. Sinta, kamu di sini. Dr. Rizky, aku. Mau dipeluk berapa lama? Maaf, Dokter Rizky. Kakiku sepertinya kram. Ayo, duduk dulu. Hati-hati. Gimana? Ini. Biar kulihat. Tunggu, ini di rumah sakit. Kalau dilihat orang... Begini orang tak. Mana Rizky? Tadi masih di sini.
Lanjut saja. Aku tak lihat apa-apa. Dr. Rizky. Naik ke kasur. Apa? Aku lagi hamil. Susah gerak. Jangan buat aku mengulanginya. Tapi aku beneran susah gerak. Kamu mikir apa? Ibu hamil, kalau capek, gampang bengkak. Aku cuma mau bantu bicara. Duduk yang benar. Kamu mau telat kerja lagi besok? Nggak mau. Makasih, Dokter Rizky. Aku sudah lebih baik. Nanti jangan paksa diri, ngerti? Aku sudah banyak merepotkan Dokter Rizky. Apa aku tak berguna? Mana mungkin. Semua tugas yang kuberi, kau kerjakan dengan baik. Pasien di rumah sakit juga bilang, kau sabar. Aku yakin, kelak kau akan jadi tenaga medis yang hebat. Benarkah? Cil, keluargaku hanya menyalahkanku. Mereka bilang aku tak berguna. Mulai sekarang, tak ada yang berani menindas wanitaku. Dokter Rizky bilang aku wanitanya. Apa dia sudah menerimaku? Sepertinya masa lalu Sinta sangatlah menyedihkan. Piyamanya sudah usang, tak rela diganti. Istirahatlah dulu. Baik. Bu Wati, hari ini tolong belikan Sinta sepasang piyama. Baik. Ternyata di hati Bapak Rizky masih ada nih. Buat ya. Nih, Wijaya, ini piyama yang Bapak Rizky suruh siapkan untuk Anda. Dia bilang harus dipakai. Baik. Ini pakai. Halo, Dokter Rizky. Aku sudah terima piyamamu. Tapi harus dipakai. Tentu, aku akan periksa saat pulang. Baiklah. Karena Dokter Rizky suka, aku pakai saja. Rizky, malam ini aku harus minum anggur koleksimu itu. Jaga sikapmu, ada ibu hamil di rumah. Jangan buat dia kaget. Oke. Dokter Rizky, Anda sudah pulang. Udah pakai, chat aja. Udah. Dia udah naik. Kamu keluar bentar. Riz, kita kan udah janji. Malam ini kita mabok-mabokan. Kamu nggak boleh ada istri manis. Lupa sama Sohib. Ya, ngerti. Tunggu di luar bentar, nanti aku ke sana. Bapak Rizky, aku siap. Ayo, periksa. Pergi sana. Hadi, udah keluar. Dokter Rizky, jangan ngomong gitu, malu banget. Tapi sejujurnya, pakai piyama ini, kamu cantik. Dokter Rizky, jangan ngomong gitu. Aku minta Bu Wati beliin kamu piyama. Nggak nyangka dia beli yang gini. Maaf ya, dia salah paham. Nanti ku bilang dia beliin yang lain. Oke. Aku keluar dulu. Bu Wati, Dokter Rizky mana? Bapak Rizky dan Dokter Hadi sedang minum di atas. Sini, biar aku saja, aku yang antar. Baik, Nyonya. Akhirnya bisa minum koleksi. Nyangka kau, penerus utama grup Pratama malah bisa terbuai.
hidup sehari-hari di rumah bersama anak dan istri. Setelah dia melahirkan, hubungan kita ini akan berakhir. Ternyata dia baik padaku hanya karena aku hamil anaknya. Bukan, maksudmu setelah Sinta lahiran, kamu mau buang dia? Pertama, kamu tega banget. Maksudku, setelah Sinta lahiran, kalau dia mau tinggal, aku akan umumkan statusnya sebagai muda grup Pratama. Itu baru benar, itu baru jantan. Bu Wati, bangunkan Sinta. Nyi, muda, pergi setengah jam lalu. Katanya mau kejar bas. Belum sarapan. Rizky, apa Anda dan Nyi muda bertengkar? Sebelum pergi tadi, dia bilang uang piyama kemarin untuk dikembalikan. Sinta. Kamu kembalikan uang ke Bu Wati. Apa? Dokter Rizky, aku tak mau tinggal gratis. Setelah magang selesai, akan kubayar sewa rumah. Apa ada masalah, Sinta? Anak nakal, kapan kamu bawa menantuku pulang biar ibu lihat? Bu, saatnya nanti pasti ku bawa. Ya sudah. Anak nakal, karena tak mau bawa menantu pulang, ibu kesana sendiri. Anda siapa? Saya Ibu Rizky Pratama. Anda nih, Pratama. Ku dengar keluarga kaya sangat menjaga reputasi. Nyi Pratama datang hari ini. Jangan-jangan mau mengusirku. Kenapa aku belum pernah lihatmu? Aku baru datang. Jangan-jangan kamu pacar Rizky Pratama? Enggak. Aku cuma pembantu baru, Dokter Rizky. Pembantu? Bu, aku ambilkan air dulu ya. Bu, kenapa ke sini? Tentu, aku mau lihat menantuku. Kamu tak bawa dia, masa aku tak boleh datang? Cepat, bawa dia ke ibu. Kan ibu sudah lihat. Dia ini istrimu? Ya. Enggak. Aku bukan istri Dokter Rizky. Sini. Biar kulihat. Dokter Rizky selalu baik pada pembantunya. Jangan salah sangka. Siapa bilang kamu pembantu? Dokter Rizky, aku tahu kamu baik padaku demi anak di kandunganku. Tenang saja, di depan ibumu, aku bilang aku pembantu barumu. Aku takkan asal bicara. Dia pasti dengar obrolanku dengan Hadis Malang. Masalahnya, dia tak... Istriku. Ayo, duduk. Bu, jangan buat dia kaget. Dokter Rizky, kok bisa bilang begitu ke Nyonya? Masih panggil Nyonya. Harusnya panggil ibu, kan? Ibu. Ini cincin warisan keluarga kita. Biar ibu pakaiin. Jangan. Ini terlalu berharga. Aku tak... Anak nakal ini selama ini tak pernah bawa wanita pulang. Ibu harusnya berterima kasih. Tapi tiap hari di rumah sakit kerjanya banyak. Nanti kalau hilang gimana? Kalau hilang gimana? Hilang ya hilang. Kalau suruh Rizky belikan lagi. Keluarga kita tak kurang uang. Tapi... Jangan, tapi. Baiklah. Pas banget. Kalau kalian punya anak lagi, pasti lebih bagus. Bu, Sinta hamil. Apa? Dan lagi, anak kembar. Anak kembar? Kamu lebih jadi pahlawan keluarga Pratama. Nah, cepat ajak Sinta belanja. Baju, perhiasan, tas. Beli aja. Beli apa aja yang dia mau. Kak Rizky, aku sudah pulang.
Cepat ajak istrimu ke mall. Nggak usah, aku nggak kurang apa-apa. Mana mungkin nggak kurang apa-apa. Kita wanita selalu kurang satu. Baju, perhiasan. Oh, Sinta. Aku urus sesuatu dulu. Nanti ku titip. Dasar anak ini. Ada urusan apa yang lebih penting dari temani istri? Tak apa, Bu. Biar dia urus dulu. Punya istri secantik ini, dia malah tak tahu temani tiap hari. Dasar anak ini. Benar mau pergi? Kau tahu, jadi violinis terkenal internasional itu impianku. Jadi, kesempatan kuliah ini sangat penting bagiku. Tunggu aku pulang, kita nikah. Masuk. Dokter Rizky, bukannya kau bilang tak mau umumkan hubungan kita? Duduk. Tahu nggak, wajahmu mirip seseorang. Tahu nggak, kamu mirip seseorang. Aku mirip seseorang. Nggak apa-apa. Jalan-jalan. Bukannya kamu masih ada urusan? Udah kelar. Ayo. Yang ini. Nih. Dan yang ini. Bu, beli sebanyak ini? Aku nggak bisa pakai semua. Yang ini tak usah. Sisanya bungkus semua. Baik, Nyonya. Tak apa. Anggap ini hadiah perkenalan dari ibu. Ibu beli sebanyak ini, mana mungkin aku bisa pakai semua. Pokoknya pagi pakai satu set, sore pakai satu set lagi. Ayo, coba yang ini. Coba saja. Iya. Dasar anak ini. Kamu berencana kapan sama Sinta nikah dan gelar pernikahan? Belum buru-buru. Masih nggak buru-buru. Tunggu perutnya membesar, makin repot. Jujur, apa kau masih mikirin putri itu? Dengar ya, Sinta itu gadis baik dan sekarang mengandung anakmu. Cepat lupakan putri itu. Dengar nggak? Putri Wijaya. Apa dia cinta pertama Bapak Rizky? Dr. Rizky. Cantik banget. Sinta, kok kamu pakai apapun tetap cantik? Beneran cantik. Ibu kan bilang cantik, masa bohong? Aku ke toilet dulu. Kalian jalan duluan. Ya, nak, temani dia. Nggak usah, aku bisa sendiri. Kalau gitu, kamu harus hati-hati. Awas jatuh. Ya. Dokter Rizky belikan aku banyak hadiah. Aku juga mau beli. Dokter Rizky biasanya sangat sibuk. Kuberikan termos, biar mengingatkannya minum air hangat. Halo, berapa ini? Nona, pilihanmu bagus. Ini adalah desain khusus kami. Harganya 1.900.000.
Semoga Dokter Rizky suka. Permen ini sangat familiar. Kakak, kamu nggak apa-apa? Dan buat kakak, aku pergi sekarang cari dokter buatmu. Entah apa kabar si kakak sekarang ini. Siapa ini? Kamu lagi ngapain? Kamu ngapain? Kan udah ku bilang jangan sentuh barangku. Maaf, aku nggak sengaja. Sintas. Kamu gak apa-apa? Aku gak apa-apa. Gimana? Kamu apain si Sinta? Bukan salahnya, salahku. Dasar anak ini, gak bisa jaga dia sedikit. Bu, jangan ngagetin Sinta. Ibu keluar dulu, biar dia istirahat. Benar-benar bikin repot. Maaf ya, tadi aku ngagetin kamu. Gak apa-apa, ini semua salahku. Aku tadinya mau ngasih kamu hadiah, tapi kamu gak di kamar. Jadi aku taruh hadiahnya di meja kamu. Aku gak seharusnya sentuh barangmu. Hadiah? Termos. Jangan pikir hadiah ini murahan. Sekarang aku cuma bisa beli ini. Aku cuma mau biar pas kamu kerja bisa minum banyak. Kamu ngapain? Kamu ngapain? Kado ini aku suka. Makasih. Besok aku bawa ke rumah sakit. Beneran? Ya. Tenang. Jangan takut. Kamu takut petir? Dulu, ayah dan ibu cuma bawa adik main, tinggalkan aku di rumah. Lalu, saat petir sendirian, aku... Tenang, aku janji. Nanti, kalau malam petir, aku Oke. Bayi, dengar nggak? Ayah bilang nanti akan lindungi kita. Makasih antar, Dokter Rizky. Nggak bisa, ini di rumah sakit. Kamu mikir apa? Aku cuma buka sabuk pengamanmu. Aku kerja dulu ya. Ya, silakan. Kak Rizky! Dia, Putri Wijaya. Cinta pertama, Dr. Rizky. Kak Rizky.
Lain kali saja, aku ada urusan. Ternyata kamu punya wanita lain. Shinta, kamu sama Dr. Rizky sebenarnya apa hubungan kalian? Nggak ada hubungan. Aku cuma asistennya. Dia cuma magang. Masa sama Dr. Rizky ada hubungan? Kenapa kamu magang? Kamu kan juga pernah magang. Sinta, mengingat beberapa hari ini kamu sangat patuh. Akan kuberitahu berita baik. Tunangan Dr. Rizky sudah pulang dari luar negeri. Dr. Rizky punya tunangan? Dan dia juga terkenal internasional sebagai pemain biola. Dengan Dr. Rizky, mereka benar-benar pasangan yang sempurna. Dan kamu cuma seorang magang kecil di rumah sakit. Lagi pula, Dr. Rizky hanya melihat kamu dan Putri agak mirip. Makanya dia membiarkannya. Kamu cuma pengganti. Aku cuma pengganti. Tahu nggak? Kamu mirip seseorang. Aku mirip seseorang? Tidak mungkin. Rizky, dia bukan orang begitu. Kenapa tidak mungkin? Putri Demi menjaga tubuhnya. Bilang nanti tak mau punya anak. Dr. Rizky sangat memanjakannya. Katanya jika tak mau punya anak, nanti cari orang lain melahirkan untuk Putri. Cari orang lain melahirkan untuknya. Apa? Aku cuma pengganti Putri untuk melahirkan? Sinta. Yang asli sudah kembali. Penggantinya harus mundur. Dr. Rizky! Sinta, kamu kenapa? Tak apa, aku cari Dr. Rizky. Kalau tak ada... Dr. Hadi, Anda tahu Putri? Tahu? Bukankah dia tunangan Rizky? Ternyata dia memang punya tunangan. Jangan marah dulu. Rizky pernah bertunangan, tapi itu semua sudah berlalu. Kak Rizky, malam ini aku mau bicara. Kamu ngapain? Dasimu miring. Biar ku atur. Sayang, kita harus percaya ayah. Dr. Rizky. Ini tidak nyata. Ternyata aku hanya pengganti. Aku bodoh. Makasih. Kamu pasti Sinta. Rizky pernah sebut kamu. Dr. Rizky dia di mana? Dia sedang sibuk, jadi aku yang datang. Sibuk? Kamu hamil buatku dan Rizky. Pasti sangat berat kan? Mualmu parah, katanya anak kembar. Melahirkan, bentuk tubuhmu akan rusak. Tak seperti aku, harus terus jaga bentuk tubuh dan wajah. Maaf ya, aku dan Rizky sudah lama tak jumpa. Lipstikku habis dimakannya. Kak Rizky, bentar sama Sinta. Jangan buru-buru. Kamar hotelnya udah siap. Kesini. Tapi dia sepertinya kurang enak badan. Biarin aja, cepatlah. Buru-buru amat. Ya udah Sinta, aku duluan ya. Jangan pergi. Pergi.
Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Sinta. Sinta, sudah sadar? Kak Bagas, kenapa di sini? Aku baru kerja di RS ini. Saat ke kantor, kebetulan melihat kamu kan hamil. Malah sendirian pingsan di hujan deras. Suamimu mana? Dia sedang sibuk. Walau sibuk tak boleh begini. Kamu sekarang kondisimu sangat bahaya jika tidak hati-hati. Biar ku telefon suamimu. Tak usah, biar aku saja. Aku sudah minta Dwi pakai AI buat suara Rizky yang undangku ke hotel. Kamu masih belum menyerah. Aku lupa ambil HP. Di sini. Kak Rizky, belakangan ini aku kan... Aku sudah punya istri. Kak Rizky, tidak menemaniku. Aku takut. Istriku paling takut petir. Aku harus cepat pulang. Sialan kau, Sinta. Aku ingin lihat kalau kau gagal melahirkan anak. Apa Rizky mas? Halo, Rizky. Tadi aku salah bicara. Aku keceplosan sebut kalau Putri itu tunanganmu. Kalau diam, takkan dianggap bisu. Dia bahkan tak angkat teleponmu. Apa dia pernah peduli padamu dan anak di kandungan? Katanya saat malam petir selalu menemaniku. Tapi sekarang mungkin dia sedang temani tunangan. Sudah mendingan? Aku tak apa. Mana mungkin tak apa. Kalau bukan karena aku kebetulan bertemu, akibatnya bisa fatal. Aku tak apa. Sinta, kok badanmu panas? Kamu demam? Kalian sedang apa? Sinta, ini ayah anakmu. Ternyata dia di hotel temani Putri. Tidak, dia cuma atasanku. Apa? Halo, saya Sinia Sinta. Senang Aku cuma atasanmu? Ya, itu saja. Bagas, aku mau istirahat. Pulanglah dulu. Baik, telepon aku kalau perlu. Kenapa kau salahkan aku mengganggu pertemuanmu dengan pria lain? Dia cuma seniorku. Dr. Rizky, aku mau istirahat. Pergilah. Baru datang, kau mau istirahat? Demam. Jangan sentuh. Sekarang sentuh pun tak boleh. Tadi kau bukannya dengan pria lain sangat senang bersentuhan. Jauhkan dirimu. Di tubuhmu ada bau wanita lain.
Sayang, ayah tak mau kita. Tenang. Akan melindungi kita. Jangan sentuh aku. Pakaianku sudah diganti. Tak. Samsup Lapacim Art. Obat penurun demam. Pasien saat ini lemah. Jika mengonsumsi obat penurun demam, mungkin ada risiko keguguran. Jangan! Aku tak mau minum obat penurun demam. Aku harus melindungi anak kita. Hamil, tapi demam tinggi tak reda. Terlalu bahaya. Tapi kalau tak minum obat, bisa mengancam nyawa. Bawa obatnya. Baik. Dia sangat ingin aku keguguran. Apa demi mencampakkan aku dan bayi ini untuk bersama wanita itu. Aku tak mau kau lukai anak kita. Aku akan menjauhimu. Kau buru-buru pergi apa demi pria itu? Dia cuma seniorku. Tak ada hubungan dengannya. Pantas kau tak pernah umumkan hubungan kita. Biar mudah cari pengganti. Padahal kau yang mau buang aku dan anak kita. Aku lihat kau bersama wanita lain. Di bajumu masih ada bekas bibirnya. Sinta! 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 Perawat! Cepat! Cek suhu. Pakai ubat sudah telat. Suhu pasien tak turun. Siapkan operasi. Jangan, kumohon, jangan sakiti anak kita. Nyawamu di mataku lebih penting dari anak. Siapkan. Baik. Jangan. Baikku. Kamu sudah bangun? Rizky, kembalikan bayiku. Tak apa, bayi tak apa. Apa? Bukannya kau atur operasi aborsi? Jangan. Jangan sakiti anakku dan Rizky. Jangan. Sudahlah, kembali ke kamar. Tapi jika tak segera turunkan suhunya, Nyasinta mungkin bahaya nyawanya. Ikuti perintahku. Cepat siapkan es batu dan ember. Baik. Dr. Rizky semalam berendam es batu semalaman. Pakai tubuhnya turunkan. Demi lindungi kamu dan anak, harus turunkan suhu fisik. Apa? Keluar dulu. Dr. Rizky, kenapa kamu begitu? Bayinya aman, jangan khawatir. Kamu jaga bayi ini? Apa karena tunanganmu? Tenang saja, aku takkan Aku dan Putri memang pernah bertunangan, tapi itu sudah berlalu. Tapi Dwi bilang aku cuma pengganti Putri. Jangan dengarkan omongan orang. Sekarang kamu tunanganku. Lagi pula, kamu juga mengandung anakku. Benarkah? Aku tak akan biarkan siapa pun melukaimu dan anak. Angkat kepalamu.
Sinta, sudah mendingan? Aku sekarang boleh masuk? Sinta, kamu kenapa? Jangan masuk! Jangan masuk, aku mau istirahat. Oke, kalau gitu jenguk lain kali. Kamu sengaja? Ya, aku sengaja. Kalau aku lihat lagi kamu berdua sendirian, aku tak segan di depannya cium kamu. Dokter Rizky, kok kamu egois bang? Oke, tak mengusikmu lagi. Tapi masih mau panggil aku. Jadi, Rizky. Tak enak, ganti. Suamiku. Apa? Tak dengar. Suamiku. Itu baru bagus. Oke, istirahatlah dulu. Oke. Cari tahu di mana Dwi. Jalang itu malah saat aku keluar negeri, dia naik ke Raja Rizky dan hamil. Aku tak akan biarkan dia tenang. Tenanglah. Di hati Rizky masih ada kamu. Lihat, dia datang. Kak Rizky. Dr. Rizky. Kamu yang bilang ke Sinta, aku mempertahankannya hanya jadi pengganti Putri. Benar kok, Putri kan memang tunanganmu. Urusanku, apa hakmu ikut campur? Urusanku, sejak kapan kau berhak ikut campur? Sudah Kak Rizky, Dwi tak bermaksud. Tak bermaksud? Ingatkan kau, kalau di depan Sinta kau asal bicara lagi, awas, aku cabut. Putri, apa Bapak Rizky tak akan benar-benar menyakitiku kan? Tenang, dia pasti akan menghargaiku. Tapi apa? Entah Sinta ini akan bicara apa lagi padanya. Sinta ini, kali ini aku pasti akan menghajarnya. Ku dengar, Sinta cuma anak pungut. Ibu angkatnya jahat. Adiknya juga pecandu judi, berutang banyak. Dia cuma orang Malang. Aku punya ide. Bu, menurut ibu, Sinta itu akan kasih uang buat bayar utang judi. Harus kasih juga. Gadis sialan itu. Dapat banyak uang di grup Pratama. Tak peduli keluarga. Sia-sia besarkan dia. Kalau hari ini uangnya tak dapat, para penagih utang sudah bilang mau potong 1 jariku. Anakku sayang, jangan takut. Ibu punya cara buat Baik. Hei, Sinka! Ardi, kok kesini? Kenapa? Jangan kira karena dapat penerus utama grup Pratama, kamu bisa buang kami. Jangan harap. Hari ini, kalau nggak kasih 1 juta, kami nggak mau pergi. 1 juta? Mana aku punya uang segitu? Jangan ngomong ke aku. Penerus grup sebesar itu nggak bisa kasih mahar 1 juta. Kamu cuma nggak mau kasih, kan? Kamu dasar tak... Bu, aku nggak minta mahar 10 rupiah pun. Apa? Kok banget? Mahar aja nggak minta. Sekarang minta balik. Nggak mau. Gaji magang 3 juta tiap bulan sudah kuberikan ke kalian. Selain itu, aku nggak punya 10 rupiah pun. Uang sepele itu nggak cukup buat cemilan. Aku dan ayahmu susah payah membesarkanmu, biayai kuliahmu. Sekarang kamu udah kerja, ayahmu malah sakit. Uang operasinya aja nggak mau kasih. Dasar nasib malang. Iya,
Kau kasihan banget. Kok bisa dapat anak sekejam ini? Ya, kalian ngapain sih? Cepat bangun. Jangan sok Iya. Sinta, kamu nggak apa-apa? Jujur ya, Sinta. Keluargamu udah gitu, masih sempat sama cowok lain berpelukan. Bukan, Kak. Sudahlah, kita kan rekan kerja. Aku rela minta biaya operasinya. Dokter, kamu bikin Sinta hamil. Aku minta 1 miliar buat operasi ayahnya. Wajar kan? Apa? Anak di kandungan Sinta ternyata anak Bagas. Ya licik banget. Dulu dia ngejar dokter Rizky. Sekarang ngejar dokter Bagas. Dwi, jangan asal ngomong. Aku dan Sinta nggak ada apa-apa. Jangan asal ngomong. Sudahlah, Dwi. Mereka saling suka. Jangan ngomong lagi. Putri, kamu terlalu baik. Siapa yang nggak tahu, Sinta itu cewek murahan. Dulu pernah ngejar Bapak Rizky. Selama ini, akhirnya aku bertemu. Kamu Putri? Lepaskan dia. Putri itu tunangan dari penerus Pratama, Rizky Pratama. Kamu tunangan Bapak Rizky? Keluarga Wijaya dan Pratama berteman lama. Sudah lama aku dan Rizky diatur nikah. Aku pulang kali ini untuk tunangan dengan Rizky. Apa? Dulu di keluarga Wijaya, saat jadi pembantu, demi masa depan putriku, aku menukarnya dengan putri keluarga Wijaya. Sekarang putri mau nikah sama Rizky Pratama. Aku harus bantu dia. Dasar anak sial, aborsi sekarang juga. Gak mau! Gak mau! Kalau nggak mau, kamu mau bikin keluarga kita malu? Lepaskan Sinta! Kamu pikir kamu siapa? Kau bikin anakku hamil, malah nggak... Adi, serang! Jarang! Jalan! Lepaskan aku! Anak di perutku ini anak dokter Rizky. Apa? Anak di perut Sinta? Anak dokter Rizky? Mana mungkin? Putri Wijaya, tunangan dokter Rizky. Soal dia, cuma pelakor yang mau naik kelas. Sinta, mau nikah sama orang kaya sampai gila ya? Udah lihat statusmu dan kedudukanmu. Berani incar keluarga Pratama. Sinta, Rizky paling benci wanita kayak kamu yang murahan. Aku sarankan, lebih baik gugurkan janin haram itu. Kalau enggak, aku pun nggak bisa lindungimu. Kamu dengar nggak? Kesana, aborsi sekarang. Jadang! Gak mau! Lepasin! Aku gak mau! Kamu masih mimpi di siang bolong ya? Oke, hari ini aku sendiri yang akan menggugurkan anak di perutmu. Bapak Rizky datang! Kamu tak apa? Dokter Rizky, Sinta bersikeras janinnya. Anak dari pria lain itu anakmu. Kamu harus beri dia pelajaran. Benar, kami dengar semuanya. Mereka bilang anakku anak haram dan mau memaksaku aborsi. Bapak Rizky. Ini Sinta anak sialan ini. Dia hamil anak haram pria lain. Malah bohong itu anakmu. Aku bawa dia aborsi sekarang. Takkan mengganggu pernikahanmu dengan putri. Aborsi saja tak cukup. Harus dipukul sampai mati. Diam! Beraninya sentuh wanitaku. Andi, yang hina Sinta, tanpa yang mukul, bayar 100 kali lipat. Baik. Ayo. Benar tak kayak apa? Gimana kalau aku periksa? Aku tak apa. Tapi di depan banyak orang kau bilang aku wanitamu. Apa? Tentu tidak. Sekarang kau istriku. Masalah sebesar apapun. Rizky, aku mau pulang. Bagaimanapun, ayah juga sedang sakit. Aku tak bisa, kan? Tentu saja tak masalah. Cepat sampaikan! Sinta, apa dia setuju bayar utang Adi? Kalau dia tak setuju, kau bilang padanya. Kondisiku makin parah. Tunggu operasi. Ayah, kenapa ayah? Sinta, ayah tak bohong. Dada ayah sesak.
Bukannya ibu bilang bisa dapat uang? Aku bisa mati dipukul. Semua salahmu. Jangan pukul! Ibu kan sedang cari cara. Sinta, masih punya muka. Kenapa dari kecil kalian selalu bohongiku? Apa aku bukan anak? Karena kau sangat ingin tahu, biar ku beritahu. Kau bukan anak kandung mereka. Apa? Apa? Cinta, jangan dengarkan omongan adikmu. Ibu susah payah membesarkanmu. Mana mungkin kamu bukan anak kandung? Sinta, kamu berkemas dulu. Biar aku yang urus sisanya. Baik. Ini 1 miliar. Aku ada syarat. Rizky, jangankan 1 syarat. Asal Anda mau bayar, 10 syarat pun aku penuhi. Setelah ambil uangnya, Sinta putus hubungan dengan kami. Bu, ngapain bengong? Ambil uangnya. Cuma gadis itu harganya 1 miliar. Dia sudah beruntung. Pak Rizky, syarat Anda saya terima. Rizky, ayo pergi. Jangan sampai aku tahu kalian ganggu Sinta lagi. Kalau tidak, aku tak keberatan kota ini. Baik. Tidak, aku harus usir Sinta dari keluarga Pratama. Semua ini harus jadi milik putri kandungku, Putri. Lihat apa? Lihat foto masa kecilku. Kok cuma 1? Dari kecil, mereka tak pernah memfotoku. Foto ini waktu aku kecil. Apa? Nanti takkan begitu. Kak, kamu nggak apa-apa? Mungkinkah Sinta yang penyelamatku waktu kecil? Kamu kenapa? Tak apa. Aku plot telepon dulu. Ya, pergilah. Coba selidiki, apa Putri Wijaya itu penyelamatku dulu. Bu, aku harus nikah sama Rizky. Anak Rizky kan mau lahir. Kenapa masih memikirkannya? Semua salah jalang itu. Kalau dia tak ambil kesempatan hamil anak Rizky, mana mungkin dia merebut posisiku nikah ke keluarga. Kamu ini mau apa sih? Aku tak peduli. Kalau tak bisa nikah sama Rizky, aku tak mau. Baik, Ibu turuti kamu. Turuti. Sudah. Rizky, Putri sudah pulang. Saatnya penuhi janji pertunangan. Nih, Wijaya, apa Anda lupa anak Rizky sudah mau lahir? Terus kenapa? Orang dari lapisan bawah mana pantas masuk keluarga Pratama? Ucapan Anda keterlaluan. Aku sangat puas dengan Sinta. Dan aku tak butuh siapapun. Keluarga Pratama dan Wijaya, sahabat lama. Pertunangan ini 20 tahun lalu sudah ditetapkan. Kalian mau batalkan pertunangan? Nyi, Wijaya. Aku sudah punya istri. Silakan pulang. Halo, 2 hari lagi Sinta akan ke milik grup Wijaya, Hotel Bulan Cerah. Kalau Rizky Pratama melihatnya dengan pria lain sedang selingkuh, dia takkan melepaskannya. Siapa Anda? Tak usah peduli siapa aku. Asalkan tahu, aku datang. Aku tak semanja itu. Harus terus ditemani. Aku tak mau melihat kamu dan bayi celaka. Kamu ini. Oh ya. GPS.
Tekan jika ada bahaya, aku akan segera menolongmu. Oke. Sinta. Bu, kenapa ibu kesini? Nak, bagaimanapun, kamu tetap anak kandung ibu. Apa kamu sungguh mau putus hubungan dengan ibu? Bu... 2 hari lagi ulang tahun ayah. Kami berencana sekeluarga merayakannya di Hotel Bulan Cerah. Ibu harap kamu juga datang. Bisa? Baik. Jangan bawa Rizky Pratama. Ayah bilang mau merayakannya sekeluarga. Anggap saja balas budi mereka selama ini. Ayah, Ibu, Ardi. Panas. Bagas, kamu kenapa? Aku mau. Aku panas. Lepaskan aku! Lepaskan! Sinta, coba jawab. Kalau Rizky melihatmu bersenang-senang dengan pria ini, apa dia masih mau menikahimu? Putri, ini ulahmu. Inilah akibatnya kalau merebut priaku. Rizky takkan percaya padamu. Sinta, Rizky, tak percaya Putri. Pasti percaya ucapan ibumu ini, kan? Ibu, tolong aku. Menolongmu? Susah payah menipumu ke sini. Bukan untuk menolongmu. Apa? Pak Rizky, dulu Putri memang ada di dekat Anda. Tapi apa? ada gadis kecil lain daripada Putri yang lebih mungkin selamatkan Anda. Lanjutkan. Aku harus tahu, apa Putri itu benar-benar penyelamatku. Baik. Apa? Pak Rizky, ni Sinta dalam bahaya di hotel. Ayo. Asal kamu nurut dan tinggalkan Rizky, kamu takkan terlalu menderita. Kalau tidak, obat yang kuberi ke Dr. Bagas sangat kuat. Apa? Ibu, aku ini putri kandung ibu. Kenapa ibu tega padaku? Tentu untuk sadarkanmu. Penerus utama grup Pratama mana pantas untukmu. Tenang. Setelah Putri dan Rizky menikah, ibu pasti cari suami yang baik untukmu. Jangan, tidak. Jangan sok suci. Kalau videonya aku kirim ke Rizky, lihat apa alasanmu. Telanjangi dia. Jangan. Sini. Turun. Berani ya. Berani kabur. Hari ini, ku buat kau Hentikan. Hentikan. Apaan ini? Lepaskan aku. Lepas. Kak Rizky. Dan pria ini berkencan di hotel. Dia terus menipu kamu. Tidak, aku tak menipu kamu. Mereka yang membius Bagas dan menipuku ke sini. Jangan asal bicara. Aku ini ibumu. Mana mungkin aku mencelakaimu? Bapak Rizky, dia tak suci. Dia tak pantas masuk grup Pratama. Biar aku bawa dia. Lepaskan aku. Kalau dia kenapa-kenapa, kalian akan kubunuh. Ibu, tolong selamatkan aku. Aku takkan pernah meninggalkan Rizky. Sinta, aku penyelamatnya. Tidak, Rizky. Aku tak padamu. Sinta, tak apa. Aku di sini. Rizky, percayalah. Aku ditipu oleh mereka. Tentu aku percaya. Sudah terungkap. Itu Putri yang membius Bagas. Istirahatlah dulu. Lepaskan aku. Beraninya kalian begini padaku, Kak Rizky. Kak Rizky. Kau yang membius Bagas, kan? Tentu bukan aku. Aku tak kenal Bagas. Mana mungkin aku membiusnya? Aku sudah dapat rekaman CCTV hotel. Jangan berdalih lagi. Kau tak ada dendam pada Sinta. Kenapa kau menjebaknya? Biar aku jelaskan. Jangan jelaskan padaku. Jelaskan pada polisi. Aku tak mau, Kak Rizky. Aku ini penyelamatmu. Kau harus Kau faham? Kau membius Bagas
hanya untuk menjebakku. Kukira dia tahu aku bukan penyelamat, Rizky. Kaget aku. Kak Rizky, sebenarnya aku selalu lihat Sinta dan Bagas saling menggoda dan terus berkencan diam-diam. Jadi, aku sengaja membius mereka agar bersama. Kau bohong! Sebenarnya, aku selalu lihat Sinta dan Bagas saling menggoda dan terus bertemu diam-diam. Jadi, aku sengaja beri obat buat jodohin mereka. Kau bohong! Sinta. Rizky. Aku percaya kamu. Kak Rizky, jangan ditipu dia. Dia susah payah bisa masuk keluarga kaya. Mana rela melepasnya? Diam! Aku bisa bersaksi. Kau ini sering bertemu Bagas diam-diam. Belum tahu juga anak ini anakmu atau bukan. Bu, kok ibu bantu Putri menjebakku? Ibu tak mau kamu makin terjebak. Nanti setelah anakmu lahir, kalau Bapak Rizky tahu, takutnya nyawamu takkan aman. Nurutlah, akui semua sekarang, belum terlambat. Aku sama sekali tak menipunya. Masih bilang tak menipu. Aku punya bukti, kamu dan Bagas bertemu diam-diam. Diam! Aku sudah lapor polisi. Polisi akan selidiki. Siapa berani sentuh putriku? Bu! Siapa dia? Kok dia mirip sekali dengan diriku waktu muda? Kok mirip banget sama aku saat muda? Mana mungkin? Dia cuma gadis miskin. Mana bisa dibandingin saat ibu muda. Benar, Nyonya. Aura Anda yang mulia. Sinta ini mana bisa dibanding Anda. Ternyata dia Sinta. Rizky Pratama, seleramu juga biasa saja. Kok wajahmu terlihat familiar? Wajahku biasa saja. Mereka cuma orang miskin. Kalau tak ada masalah ini, mereka takkan bisa bertemu ibu. Benar. Orang miskin sepertinya. Aku punya cara mengatasinya. Katakan, berapa yang kau mau? Aku tak mau uang. Aku mau putrimu bersihkan namaku. Nama baik? Berapa harga nama baikmu? Jangan pura-pura. Katakan, berapa hargamu? Wijaya, Anda pikir keluarga Pratama butuh uang? Tentu tidak. Menurutku, masalah hari ini tak berdampak besar. Lupakan saja. Aku bawa Putri duluan. Boleh pergi, tapi Putri harus minta maaf ke Sinta. Rizky Pratama, jangan keterlaluan. Putri kami penyelamat nyawamu. Kau malah menyuruhnya minta maaf ke si miskin ini? Putri pernah selamatkan nyawa Rizky. Kalau berani lagi menghina istriku, keluarga Pratama tak segan putus hubungan dengan keluarga Wijaya. Kau! Keluarga Pratama dan Wijaya kerjasama puluhan tahun. Hari ini, kau malah demi jalang ini menyuruh putriku minta maaf padanya. Minta maaf. Jangan suruh aku ulangi. Sinta, kau kan tidak apa-apa sama sekali, kan? Kau harus memaksa Putri minta maaf padamu. Kau mau memaksanya sampai mati? Bu, aku kan putri kandungmu. Kenapa ibu selalu memihak orang luar? Kau bukan putriku. Apa? Aku tak punya putri, tak tahu malu. Pantas. Kalian tak mencintaiku sejak kecil. Cuma menyuruhku kerja. Ternyata aku sama sekali bukan putri kandung kalian. Sinta, emosi-mu tak boleh terlalu begitu lah. Tak apa. Siapa sebenarnya orang tua kandung Sinta? Tak tahu. Aku temukan dia di pinggir jalan. Sinta, kalau kau punya hati, masih mau memaksa Putri minta maaf padamu. Aku tak mau gara-gara kau menyinggung keluarga Wijaya. Sudahlah, biarkan mereka pergi. Aku lelah. Baik, hal ini berakhir di sini. Putri Wijaya, mulai sekarang aku tak berhutang padamu. Jaga dirimu sendiri. Ayo pergi. Rizky, aku tak punya rumah lagi. Tak apa, ada aku. Ini rumahmu. Rizky, bisa tolong carikan orang tua kandungku? Aku ingin tahu kenapa mereka membuangku dulu.
Tentu, aku akan mencarikan mereka. Tapi, mau mereka mengakui atau tidak, aku akan menjaga kamu. Untung tak apa-apa. Detak jantungnya stabil. Ngapain ke sini? Aku mau minta maaf ke Sinta. Sinta, aku tak melukaimu saat itu kan? Tidak. Terima kasih. Silakan pergi. Dan tolong jauhi Sinta ke depannya. Pak Rizky, aku tak bersalah pada Sinta. Kalau Anda tak percaya, silakan selidiki saya. Tapi saya harap Anda... Sinta itu istriku. Tentu aku peduli padanya. Tak perlu mengajariku. Bagas, dia bukan tak percaya padamu. Dia cuma terlalu peduli padaku. Syukurlah kamu tak apa. Kamu bersama Pak Rizky, aku pun merasa tenang. Kami akan bahagia bersama. Aku pamit dulu. Dia sangat peduli padamu. Kamu cemburu. Aku cemburu? Mana ada? Jangan cemburu dong. Suamiku, hanya ada kamu di hati. Itu baru benar. Ya. Di depan umum begini sudah mulai nge-PDA. Dasar kamu Sinta, sengaja nge-PDA di depanku. Ku dengar kamu dibius. Aku sangat ketakutan. Syukurlah kamu tak apa. Untung Rizky datang tepat waktu. Kalau tidak, aku pasti celaka. Aku iri kamu bisa dapat suami sebaik Pak Rizky. Kamu ini, perlakukan Sinta lebih baik. Tentu. Apa maumu sebenarnya? Aku mau sama teman baikku minum teh sore. Putri, aku ini bukan Dungu. Kamu gila ya? Aku ini dari grup Wijaya, nona besar. Kamu cuma rakyat jelata. Mana mungkin jadi ibu kandungku? Konyol sekali. Mani, kusangka kau dan aku sama-sama melahirkan anak perempuan. Sungguh takdir yang luar biasa. Nanti mohon bantuannya merawat putriku. Gaji bulananmu nanti akan kugandakan. Baik. Aku tidur dulu. Tolong jaga anakku. Baik. Kenapa putrimu jadi nona besar? Tapi putriku cuma bisa ikut aku hidup miskin. Mulai sekarang, putriku bisa hidup enak. Aku bicara jujur. Nak, kamu jangan sampai Nyawijaya tahu kamu bukan anak kandungnya. Kalau tidak, kebahagiaanmu akan berakhir. Kalau kau gila, jangan libat. Putri! Niku! Putri, ibu akhirnya tahu kenapa wajah Fani terasa familiar. Bu, jangan-jangan ibu kenal orang ini? Beberapa tahun setelah kau lahir, Fani kebetulan jadi pembantu di rumah kita. Kebetulan juga, dia juga punya putri yang lahir beberapa hari sebelummu. Apa? Apa aku benar-benar putri si miskin itu? Tidak, aku harus menikah dengan Rizky Pratama. Kalau identitasku ketahuan, aku masih punya jaminan. Putri... Bu, sudah begini, ngapain mikirin pembantu? Aku harus nikah sama Rizky Pratama. Cepat cari cara untukku. Apa yang bisa ibu lakukan? Si Jalang itu hampir lahiran. Aku tak peduli. Kalau tak bisa nikah sama Rizky Pratama, Putriku, kau sedang apa ini? Harus nikah. Ayah pasti akan menikahkanmu dengan Rizky Pratama. Ayah. Cuma masalah uang kan? Katakan pada si Jalang itu, asal dia mau pergi dari Rizky Pratama, berapapun uangnya, keluarga Wijaya pasti mampu. Anak baik, kamu pasti lelah. Rizky, kamu harus bantu Sinta cari orang tuanya. Pasti. Rizky, aku putuskan resign dulu. Tenang, istirahat di rumah. Kamu yakin mau berhenti kerja? Magangmu yang susah payah sudah mau selesai. Segera kamu akan jadi. Tak apa, setelah aku melahirkan, baru aku kerja lagi. Sekarang, aku hanya ingin tenang melahirkan bayi. Baguslah, kami akan menemanimu di rumah.
Tapi, Putri, apa dia benar-benar penyelamat Rizky? Aku tanya hal yang tak pantas. Tak apa, anggap saja aku tak bilang apa-apa. Dulu, keluarga Pratama jadi grup terkemuka di negeri ini. Rizky tiba-tiba diculik. Dia cerdik dan berhasil. Tapi demi bertahan hidup, beberapa hari dia tak makan. Hampir mati kelaparan. Lalu, Putri yang menemukanku dan memberiku permen. Karena itu aku selamat. Pantas saja kamu selalu bawa permen itu. Kok mirip pengalamanku? Tapi, karena mereka yakin Putri yang selamatkan Rizky, mungkin cuma kebetulan. Sinta, tenanglah. Aku dan dia sudah impas. Takkan kontak lagi. Okey, sampai sini saja. Sayang, cepat bilang Papa bye-bye. Papa mau pergi cari uang buat kita. Kamu nih. Oke, cepat kerja sana. Tunggu aku pulang ke rumah ya. Nih. Memang si penggoda. Pandai juga caramu. Bisa-bisanya orang sehebat penerus keluarga Pratama enggan pergi. Kami tak melakukan apa-apa. Sudah, jangan jelaskan. Apa yang Anda lakukan? Asal kau mau tinggalkan Rizky Pratama, nominal di cek ini isi sesukamu. Kau anak keluarga miskin, rela berjuang nikah ke keluarga kaya. Bukankah demi uang? Aku menikahi Rizky Pratama, bukan demi uang. Masih berdalih. Tenang, soal hari ini hanya kita berdua yang tahu. Ambil uangnya, pergi dari kota ini dan nikmati hidupmu. Cepat ambil uangnya, pergi dari kota ini dan nikmatilah. Kau pikir benar keluarga Pratama akan biarkan orang rendahan sepertimu jadi nyonya? Jangan mimpi di siang bolong. Setelah kau melahirkan, pasti akan diusir. Tidak, keluarga Rizky sangat baik padaku. Mereka baik pada keturunan Pratama, bukan padamu. Kalau tidak, kenapa kau tak pernah nikah dengan Rizky Pratama? Kalau setelah melahirkan, mereka mengusirmu, kau takkan dapat apa-apa. Pak Rizky, orang tua kandung Sinta sudah ditemukan. Sinta adalah putri besar Wijaya. Lalu Putri? Putri adalah Putri Fani. Selain itu, kami juga menemukan penyelamat nyawa Anda yang sebenarnya. Apa? Itu Nyi, Sinta. Ayo, cari Sinta. Cepat tanda tangan. Ini kesempatan emasmu. Aku tak akan tanda tangan. Aku menikahi Rizky Pratama bukan demi uang. Kalau dia tak menyukaiku, aku akan pergi sendiri. Kau anak yatim piatu, gadis liar. Kau pikir dirimu orang penting ya? Aku ini Nyonya Grup Wijaya. Kau cuma sampah yang hidup di bawah. Beraninya menolakku. Apa salahnya orang bawah? Kami juga bekerja keras dengan tenaga sendiri. Apa hakmu bicara begitu? Apa kau tahu? Kalian orang bawah hanya andalkan orang atas yang bersedekah untuk bertahan hidup. Kau itu cuma pengemis. Lalu kalau Sinta bukan pengemis? Jati. Tapi Sinta bukan pengemis. Dia putri konglomerat sejati. Rizky, kok kamu kembali? Buat membela kamu. Rizky Pratama, apa kamu tahu gadis liar ini sangat tak beradab? Beraninya pada orang tua begitu kasar. Nih, Wijaya, kamu tega pada Sinta demi putri. Tentu, putri itu permata hati grup Wijaya kita. Mana bisa Sinta sebanding dengannya? Lalu, kalau Sinta itu putri kandungmu? Apa? Mustahil. Ini tak benar. Ini laporannya. Terima atau tidak, terserah. Rizky, apa dia benar ibu kan? Aku sudah suruh orang bawa Fani ke rumah. Biar dia jelaskan sendiri. Ayah, menurut ayah, gaun pengantin ini? Cantik, putriku cantik pakai apa pun. Entah urusan ibu lancar tidak. Tenang, aku tak percaya. Asal kita mau bayar, anak keluarga miskin itu masih tak mau pergi dari Rizky Pratama.
Anda siapa? Cepat pergi! Kamu pikir rumahku ini bisa sembarang masuk? Tunggu, aku ingat. Kamu itu putri baru lahir, pembantu yang kami sewa. Ngapain kesini? Pergi! Pak Surya, putri saya menggoda tunangan putri Anda. Ini semua salahnya. Apa yang kamu bilang? Cepat bangun. Ayah, dia ini Ibu Sinta. Apa? Pak Surya, putri saya merebut tunangan putri Anda. Sebagai ibunya, saya tak bisa mengaturnya. Tolong ajari dia pelajaran, biar dia tahu keluarga Pratama tak bisa dia capai. Soal ini, istriku sudah bicara dengan Sinta. Jika dia mau meninggalkan Rizky, aku tak... Makasih Pak Surya, aku pasti bawa Sinta pulang dan beri dia pelajaran. Apa hakmu menghukum Sinta? Sinta, Well. Jangan sentuh dia. Di sini adalah rumahnya. Apa? Rizky Pratama, apa omonganmu itu? Rumahku, kok bisa ada wanita tak tahu malu berani menggoda tunangan putriku? Kalau dia putriku, pasti sudah kubunuh. Surya Wijaya. Jangan takut, ini wilayah keluarga Wijaya. Aku akan bela kamu. Putri, dia bukan putri kandung kita. Apa? Bu, ngomong apa Ibu? Ini... Kok bisa kamu lakukan ini? Kamu buat aku dan putri kandungku terpisah 20 tahun, tak bisa bertemu. Kok kamu kejam sekali? Beraninya kamu cari mati. Ayah, Ibu, kalian ngomong apa? Aku ini putri... Kenapa tak tunggu putri nikah kaya? Baru kalian sadar. Semua salahmu, Sinta. Semua salahmu. Pengawal, seret wanita kejam. Lepaskan. Wijaya, salahku tak ada kaitan dengan putri. Dia tak bersalah. Kau menukar putriku, membuat putriku menderita 20 tahun lebih. Kok kau Serahkan dia ke polisi. Aku mau dia dipenjara seumur hidup. Kemas barang putri. Suruh dia pulang. Jangan Pak Surya, Ya Wijaya. Jangan usir putri. Bagaimanapun, kalian membesarkan putri 20 tahun lebih. Ia sudah seperti putri kandung kalian. Tolong jangan usir dia, ya. Jangan. Ayah, Ibu, aku tak tahu apa-apa. Ibu sungguh mau mengusirku? Ayah, bukannya ayah paling sayang padaku. Katanya mau jadikanku putri paling bahagia di dunia. Putriku, kamu menderita selama ini. Karena sudah kembali ke rumahmu. Apa yang kamu mau? Aku tak mau apa-apa. Aku hanya ingin mencari orang tua kandungku untuk bertanya kenapa dulu mereka... Ibu tak membuangmu. Ibu hanya tak tahu kamu, putriku. Sebelumnya, ibu banyak bicara kasar. Maafkan ibu. Kalian benar. Aku dari keluarga miskin dan tak sehebat kalian. Aku tak biarkanmu bilang begitu. Tapi untungnya aku bertemu Rizky. Dia selalu mendukungku, memberiku semangat. Katanya aku pasti bisa jadi tenaga medis yang... Aku tahu, sekarang aku belum pantas untuknya. Jadi aku terus berusaha. Suatu hari nanti kita juga bisa berdiri berdampingan. Anakku sayang, kamu putri besar Wijaya. Mana mungkin tak pantas untuk Rizky. Benar, perjodohan Pratama dan Wijaya butuh Karena Sinta sudah kembali ke keluarga Wijaya, orang lain harusnya pergi. Pengawal, kemasi barang putri. Tidak, ayah. Meski aku bukan anak kandung ayah, tapi aku sudah hidup di sisi ayah bertahun. Ikatan kita selama ini soal masa lalu, aku yang salah.
Biar kakak tinggal. Kita kandung. Kakak pasti menjagamu. Benar, nak. Putri, juga kami besarkan dari kecil. Kami sayang padanya. Gimana kalau biarkan Putri tinggal? Kita bersama tebus kesalahan. Sinta, aku janji. Aku takkan lagi merebut Rizky. Biar kakak tinggal. Aku tak mau tinggal di keluarga Wijaya mengganggu kalian. Adalah aku. Jangan pergi, nak. Apa yang tak kamu suka? Katakan pada ibu. Kalian sama sekali tak peduli perasaan Sinta. Cuma bicara mau tebus dengan... Biar ku tanya, di keluarga Pratama. Lagi pula, Putri sering menjebak Sinta. Kalian masih mau membiarkannya di sini. Artinya, kalian sama sekali tak tulus minta maaf. Ibu tak bermaksud begitu. Rizky Pratama. Ini rumah asli putriku. Bawa Putri pulang. Tidak, aku tak mau. Mama, kenapa kau tega pada aku? Aku ini penyelamat nyawamu. Penyelamat? Yang benar-benar menyelamatkanku. Rizky, kau itu kakak kecil dulu. Putri, kau tak hanya menyamar jadi putri asli, tapi juga mengaku jadi penyelamatku. Pengawal, seret. Sinta! Kau merebut segalanya. Aku takkan melepaskanmu. Seret dia. Sinta! Aku takkan melepaskanmu. Maaf, nak. Ibu tak peduli perasaanmu. Ibu suruh orang bersihkan barang Putri. Mulai sekarang, ini rumahmu. Benar. Butuh apa lagi? Ayah. Aku tak butuh apa-apa. Beri ayah ibu kesempatan menebusnya. Baiklah. Bagus. Syukurlah. Ayah atur sekarang. Desainer terbaik untukmu dan bayi di kandunganmu membangun sebuah. Ibu atur sekarang pengasuh terbaik. Anak Wijaya dan Pratama tak boleh diabaikan. Ayo. Makasih suamiku. Suami istri tak perlu makasih. Nak, hati-hati. Jangan sampai jatuh. Bisa ngomong yang baik-baik nggak? Jatuh apanya? Maaf, ibu salah. Jangan diambil hati. Bu, aku cuma periksa rutin. Nggak usah ikut semua. Mana mungkin nggak? Kalau ayahmu sibuk, hari ini dia juga datang. Ada Rizky temani sudah cukup. Nggak mau kalian capek. Dia itu cuma pria. Mana sebaik kita yang merawatnya. Biar ibu. Nak sayang, ibu sudah atur semuanya. Kalau anakmu sudah lahir, tinggal di villa yang ibu bangunkan untuk kalian. Mana bisa? Villa ibu baru direnovasi. Anak pasti tak tahan. Lebih baik ke rumahku. Berhenti! Berani kabur! Akan kubunuh kau! Ardi, aku ini kakak kandungmu. Kenapa kau tega padaku? Karena kau kakak kandungku. Kau harus gantikan aku cari uang bayar utang judi. Jalan! Dengar ya, malam ini ada 3 tamu menunggu. Jalan! Rizky, tolong! Rizky! Rizky! Dasar jalang sialan! Tutup mulutmu! Salahnya sendiri. Jalan! Ardi, dia kan kakak kandungmu. Kamu yakin mau dia bayar utangmu? Tentu saja, bos. Wanita ini dulu di keluarga Wijaya pernah jadi putri besar. Tubuhnya sangat berharga. Berharga? Aku suka wanita sombong yang merasa paling hebat. Ayo, minumlah. Arti, aku kenal banyak teman kaya. Biar... Kamu ngomong apa sih? Belakangan ini, kamu bawa aku cari berapa orang kaya? Siapa yang mau ketemu kamu? Apalagi bayar utang judiku. Percayalah padaku. Dwi, tolong, Dwi. Kau kenal dia? Ya, tentu aku kenal. Dia pernah menyamar jadi putri besar Wijaya. Sekarang, setelah ketahuan, lebih hina dari anjing. Dwi, bukannya kita sahabat baik. Tolong aku. Siapa sahabatmu? Banget. Bau banget. Ayo pergi. Sinta, semua ini gara-gara kamu.
Aku akan buatmu bayar dengan darahmu. Sinta, hampir lahiran. Kalau ada yang kurang enak, harus bilang pada Iya, kamu hamil anak kembar. Pasti dibanding ibu hamil biasa, lebih susah kan? Bu, kalian pulanglah dulu. Kalian menemaniku di sini, aku jadi tegang. Anak ini. Baiklah, kami pamit dulu. Rizky, temani dia baik-baik. Kalau ada apa-apa, harus telepon ibu. Istirahatlah baik-baik. Kami pamit. Ibu pamit dulu. Istirahatlah ya. Angkat saja, aku tak apa. Tapi, angkat telepon tak lama kok. Cepat sana. Oke, aku angkat dulu. Di luar saja. Apa ini? Ini suntikan persalinan. Semua ibu hamil disuntik. Tenang. Suntikan persalinan? Kamu siapa? Aku di rumah sakit. Kok tak Aku perawat baru. Wajar tak pernah lihat. Berbaring. Saatnya disuntik. Tunggu dulu. Putri, ngapain kamu kesini? Tentu untuk balas dendam. Dasar jalang. Kau merebut status putri besar Wijaya. Merebut Kak Rizky. Merebut segalanya. Jangan. Kau tak apa. Kak Rizky, maafkan aku. Hanya aku yang pantas jadi istrimu. Masih Raya, aku akan pastikan kau terkurung di penjara seumur hidup. Rizky, perutku sakit sekali. Aku mau lahiran. Tolong! Sudah lebih dari sejam, kenapa belum keluar? Jangan buru-buru. Melahirkan kembar memang. Mana bisa tidak cemas? Lihat ini. Keluar! Selamat, kembar sepasang. Apa? Kembar sepasang? Bagus sekali. Putriku hebat sekali. Sinta, kau hebat. Kembar sepasang. Seumur hidup, aku akan lindungi kau dan anak kita.